Pemirsa, investasi bodong makin merajalela, korbannya pun semakin banyak. Dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat, membuat masyarakat lupa pentingnya legalitas dari sebuah produk investasi. Selengkapnya dalam jejak kasus investasi bodong kian menjamur. Puluhan orang menggeruduk sebuah rumah yang berada di daerah Kanalan Lateng, Banyuwangi. Kumpulan warga ini disinyalir menagih utang kepada sang pemilik rumah, yaitu wanita berinisial ZS. Wanita ini dikabarkan menarik uang warga ke dalam sebuah program investasi yang menjanjikan keuntungan 50% dari modal. Belakangan, investasi tersebut justru dikabarkan bodong. Itu uang keluarga, jadi digabung sama keluarga dijadikan atas nama saya. Kalau tertariknya mungkin pertama dari iming-iming yang dari owner sampaikan, itu kan memang benar-benar membantu, memang dari bagian ada yang terbukti. Mungkin awalnya memang dia trading, jadi saya sendiri pun tahu trading itu seperti apa. Jadi saya juga akhirnya berarti ini orang hebat. Akhirnya akhirnya tertarik di situ. Nilai investasi yang dikelola ZS bahkan diperkirakan menyentuh angka 4,6 miliar rupiah. Kita meminta untuk membawa daripada slip transfer, kemudian data-data yang dimungkinkan bahwasanya kalau terjadi dugaan tindak pidana, penipuan dan penggelapan dilakukan oleh seorang yang berinisial Z. Tapi sementara ini berproses ya. Ada suatu perkembangan yang memang signifikan bahwasanya seperti yang kami sampaikan sebelumnya, bahwasanya ini mereka direkrut dengan berbagai macam latar belakang. Warga yang tergiur keuntungan investasi rupanya tak hanya terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur. Puluhan warga juga menggeruduk rumah mewah di Jalan Lame, Jatikarya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Niatnya pun sama, menuntut sang pemilik elektronik dinar koin cash atau EDC cash mengembalikan uang mereka yang sudah diinvestasikan. Bahkan salah satu nasabah EDC cash ada yang telah merugi hingga 5 miliar rupiah. Saya udah 2 bulan kayak begini berkelana, udah berapa kali ke rumah dia nih, ke rumah Pak Ayen. Nggak cair-cair, buka-buka pintu. Ibu sendiri bawa berapa banyak? Saya kalau mitra hampir 100 lebih. 100 lebih. Di bawah saya downline. Tuh, kalau uang di koin hampir 5 eman lah gitu. Semua dari downline, semua downline saya gitu. Semua downline saya pasti minta pertanggungjawaban ke saya. Makanya saya yang ditekan gitu. Sedangkan semua uang itu ke koin. Mau program apa, koin aja uang. Kuasa hukum Diana mengatakan bahwa praktik investasi berbasis aplikasi ini ilegal dan sudah dilaporkan ke polisi atas dugaan penipuan. Saya dari kacamata hukum jelas ini ilegal. Pertama, terus alhamdulillah kita juga sudah berkoordinasi dengan Polda Metro, kemarin sudah kita laporkan. Cuman lagi dalam tahap didik. Kalau kita yang jelas ini ketidakadilan dan sebuah bisnis ilegal yang harus kita berantas. Karena korbannya seluruh Indonesia. Berapa banyak? Hampir 80.000 orang. 80.000 orang. Ya, dan uang yang terkumpul hampir 17 triliun. Dalam kasus EDC Cash, para nasabah dijanjikan keuntungan 15% dalam 1 bulan dari modal yang ditanamkan. Para korban ini juga melaporkan sosok AY ke Barreskrim Mabes Polri. Modal saya 100 juta dan itu pun boleh cari-cari ya istilahnya. Per hari saya 500, jadi sebulan sekitar hampir dikali 30
30 juta. Itu untuk keuntungan Bulan. Karena kan harus dapatnya 15%. Ini dapat keuntungan 15% per bulan. Dari modal awal. Saya satu keluarga aja kurang lebih 1,5 M. Kami pun mencoba untuk mengklarifikasi ke pemilik investasi EDC Cash di kawasan Pondok Gede, Bekasi. Ya, saat ini saya sedang berada di rumah bos investasi yang sempat digeruduk nasabahnya karena dugaan penipuan. Dan saya akan mencoba menemui sang pemilik EY yang diduga merupakan bos dari pemilik investasi tersebut. Hah? Nggak ada? Kurang tahu ini nggak ada Pak? Gimana? Oh gitu, tapi ini rumah Pak Abdul Rahman ya? Pak, dari TV One, ada yang mau klarifikasi nggak terkait yang kemarin digeruduk sama nasabahnya soal EDC Cash? Ya, kami mencoba mengkonfirmasi ke pihak yang bersangkutan, namun sayangnya belum berkenaan memberikan klarifikasi kepada kami. Dan kasus ini sementara masih bergulir ke pihak laporan kepolisian dengan dugaan total kerugian 17 triliun rupiah. Banyaknya investasi bodong yang ada di Indonesia sebenarnya bukanlah hal yang baru. Otoritas Jasa Keuangan OJK menghimbau agar masyarakat lebih jeli memilih produk investasi. Hati-hati untuk melakukan investasi. Kalau ada penawaran dengan iming-iming imbal hasil tinggi, masyarakat diminta, selalu kami katakan, cek 2L, legal dan logis. Artinya legal artinya cek izinnya, izin badan hukumnya, izin produknya, izin kegiatannya, cek. Kalau tidak ada jangan diikuti. Jadi investasi-investasi EDC Cash, investasi di Banyuwangi, ini juga harus dicek apakah mereka punya izin untuk melakukan investasi itu. Kemudian logis. Logis artinya rasionalitas imbal hasil. Apakah rasional? Contohnya EDC Cash memberikan bunga atau investasi 0,5% per hari, 15% per bulan. Kemudian yang di Banyuwangi bisa dengan 50% per 1 minggu, ini tidak masuk akal.